wabarakatuh. Hai, annyeonghaseyo ya Rabun. Perkenalkan, nama saya Motivatul Hamdiah dengan NIM 221330053, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai tugas yang diberikan oleh Padi selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan berita dan artikel. Jadi, pada tanggal 14 Maret 2024, di mana kali ini pembahasannya oleh kelompok 2, yaitu mengenai teknik penulisan berita dan artikel. Nah, jadi pada saat itu mereka pada revisi awal kan disuruh bilang membuat tema yang sekreatif mungkin, dan mereka yang kelompok 2 ini membuat tema yaitu cara cepat meliput berita, penulis berita dan artikel. Nah, jadi di mana kelompok kedua ini mereka membahas mengenai teknik liputan berita. Nah, teknik liputan berita ini terdapat 4 teknik. Yang pertama ada reportase, wawancara, dan riset pustakaan dan kantor berita. Nah, apa aja sih kalau reportase? Nah, reportase itu adalah kegiatan meliputi TKP, peliput, pengumpulan data, dan memiliki unsur 5W1H. Kalau wawancara, yaitu mewawancarai narasumber untuk memperdalam info. Ada riset pustakaan, terus kantor berita. Nah, terus selain itu, berita juga mempunyai langkah-langkah peliputan. Nah, yang pertama ada melakukan riset pendahuluan. Yang kedua, kayak menentukan fokus si berita tersebut. Nah, terus yang ketiga, pengumpulan data. Nah, selain itu, berita juga mempunyai cara penulisan. Yang pertama, rumus umum. Nah, rumus umum ini tuh udah menjadi syarat yang biasa dipakai gitu, yaitu 5W1H. Terus ada struktur penulisan. Nah, struktur penulisan ini tuh sebenarnya ada piramida terbalik dan ada piramida tidak terbalik gitu. Nah, kalau piramida terbalik itu biasanya yang pertama tuh pembukaan, terus yang kedua uraian, yang ketiga ada kesimpulan. Sedangkan kalau piramida terbalik itu kebalikannya. Yang pertama itu ada headline, yang kedua ada lead, yang ketiga ada body, yang keempat ya ada body. Nah, terus yang ketiga headline. Nah, biasanya tuh headline tuh terdiri dari banner headline, spread headline, terus yang ketiga ada secondary headline, sama subordinate headline. Terus kalau red alert itu teras berita ya, yakni itu tuh paragraf pertama dalam sebuah berita yang berisi ringkasan dari keseluruhan isi tulisan. Yang kelima ada kutipan, itu penutup ya, kutipan terakhir. Nah, terus selain itu berita juga mempunyai tujuan penulisan. Kegiatan menulis berita adalah melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah atau sedang dan akan terjadi. Jadi melaporkan di sini tuh berarti menuliskan apa yang dilihat, didengar, atau dialami seseorang atau sekelompok orang. Jadi berita ditulis sebagai rekonstruksi gitu, tertulis apa yang terjadi. Nah, selain berita, artikel juga mempunyai cara penulisan. Pertama ada artikel deskripsi, yang kedua ada artikel narasi, yang ketiga ada artikel eksposisi, yang keempat ada artikel persuasi, yang kelima ada artikel argumentasi, yang keenam ada artikel ilmiah populer, yang ketujuh ada artikel opini, dan yang kedelapan ada artikel ulasan. Artikel juga mempunyai tujuan penulisan. Yang pertama
tuh kayak sebagai wadah untuk mendapatkan edukasi. Yang kedua sebagai wadah untuk menyampaikan sebuah gagasan. Terus yang ketiga wadah untuk bisa berpikir secara sistematis. Yang keempat ada sebagai wadah untuk menjelaskan suatu permasalahan yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni gitu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, kamsahamnida. Audio Jungle.